Oke, selamat malam Pak Deward. Ada mau Iya, ditambahkan Pak, mau didiskusikan? iya. Itu mengenai apa? Yahweh ya tadi ya. Oh Jehovah ya, ya. iya. Itu kalau kita baca Kejadian pasal 2 ayat 5 ya. Hmm, Ayat 4 ya. iya Pak. Mungkin kalau bisa ini dikatakan demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Jehovah ilah menjadikan bumi dan langit. Hmm, Jadi di sini dikatakan dia Jehovah ilah ini yang menjadi apa ketika Jehovah ilah menjadikan bumi dan langit, dia bilang berkata begitu. apa yang mau disampaikan Bapak dari situ Pak? Pemahaman Bapak gimana Pak? Ya berarti kan nama ilah yang menjadikan langit dan bumi itu ya Jehovah. Itu kan ilah itu kan sesembahan. Iya. Misalkan misalkan aku menyembah si A, berarti aku menyebutnya ilah A gitu kan. Hmm. Ya ini kan Jehovah ilah berarti kan yang menjadikan langit, artinya kalau dikontraskan dengan tadi Bapak bilang ada yang mengatakan apa, aku belum memperkenalkan diriku dengan nama Jehovah. Iya. Itu bukan berarti nama Jehovah tidak ada. Artinya itu orang Mesir belum mengenal Jehovah. Misalkan kita orang Indonesia, tapi kita di luar Indonesia itu ada seseorang yang namanya si A. Nah, si A ini belum pernah didengar sama kita orang Indonesia. Nah, si A ini mau memperkenalkan dirinya kepada orang Indonesia gitu. Intinya begitu. Nyambung nggak ya? Apa nangkep nggak? Nah, mungkin ada yang mau menanggapi Pak Alfo atau Pak Kadal Mesir? Halo Pak. Ya, ya, Bang Erben. Nah, boleh ditanggapi Bapak Deward? Nah, iya, pada Keluaran 2 itu, Kejadian. Oh, keluaran ya, ya keluaran. itu pada kejadian berapa, Pak, yang disebutkan, Pak? Kejadian Kejadian 2. 2 ayat 4. Uh-uh. Uh-uh. 4 Ayatnya bunyi. bunyinya? Bunyinya Ketika gini, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. ya, Tuhan itu kan huruf besar semua. Bahasa aslinya Ya, kan Jehovah. Ya, bahasa kalau menurut pendapat saya, kata Tuhan di situ lebih diartikan kepada yang Maha Kuasa. Karena pada Keluaran 6 ayat 2, di situ bukan hanya Tuhan, Pak, juga Allah. Akulah Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Ibrahim, Allah Ishak, Allah Yakub. Dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Iya, ya benar Belum nggak ada. menyatakan diri. Hmm. Jadi belum dinyatakan siapa namanya Tuhan itu, YHWH atau siapa enggak. Tuhan, Bapak itu di surga enggak menyatakan. Loh, Karena ini nanti kata akan menyatakan di sini bukan berarti dia tidak pernah ada. Artinya dia mau memperkenalkan diri. Jadi dia menyatakan di sini, mungkin Bapak belum pernah kenal saya. Saya mau menyatakan diri sama Bapak. Artinya itu saya sudah ada, bukan saya tidak ada. Artinya saya mau memperkenalkan diri gitu. Nah, Ini iya dengan Pak. cara menyatakan Gini, diriku. gini Jadi bukan berarti Pak, nggak, kalau masalah Pak. hubungan dengan Maha Kuasa, Oke Allah Pak itu Asasya. ya. Bukan. Maksudku gini, Maksud ya maksud silakan. saya itu begini, Pak Dawud. Hmm. Maksud saya itu Tuhan itu sudah menyatakan dirinya. Sudah menyatakan dirinya, dia sudah mengatakan yang maha kuasa. Cuman yang maha kuasa ini namanya siapa itu belum ada. Belum dinyatakan. Kan ada sekarang ada aliran Yahweisme. Ya, ya, Coba maksud saya begini Pak. coba tunjukkan ya. Nah, terus menurut Mas, ayat mas, itu, Pak, maksud saya pertanyaannya itu gini. begini, Pak Dawud. Ya. Itu yang pada Keluaran 2, Keluaran 6 ayat 2, itu yang belum ada Tuhannya atau nama Tuhannya.
Ya begini, maksudnya kalau kita maha kuasa, jadi Allah itu kan gelar, gelar yang disembah. Nah, kita tahu setiap gelar itu memiliki karakteristik atau memiliki sesuatu batasan lah, kriteria ya, memiliki karakteristik atau kriteria. Jadi seperti kriteria atau sifat dari jabatan. Jadi jabatan itu selalu memiliki, misalnya presiden. Presiden itu selalu memiliki kriteria atau jabatan dari gelar itu. Jadi seperti dia memiliki kekuasaan, terus memiliki batas-batas lingkup atau teritori, memiliki tanggung jawab. Itu setiap gelar itu begitu. Jadi ketika kita ngomong maha kuasa itu mengatakan sifat dari gelar kekuasaannya, yaitu seperti presiden, misalnya presiden Indonesia, dia memiliki kekuasaan sebatas negara Indonesia. Terus dia juga memiliki batas lingkup teritori ya wilayah geografinya Indonesia. Itu setiap gelar begitu. Misalnya kita gelar manajer di satu perusahaan. Dan dalam satu gelar manajer itu memiliki karakteristik atau sifat dari jabatan itu, kriteria. Juga mesti manajer itu juga punya wilayah kekuasaan, punya bawahan, punya apa. Itu tapi kalau manajernya sendiri itu jabatan. Jadi Allah itu jabatan. Tapi kalau kita ngomong kekuasa maha kuasa pencipta langit itu adalah kriteria dari jabatan, sifat-sifat jabatan yang memiliki unsur-unsur jabatan. Tapi yang dimaksud di sini kata Allah itu adalah gelar. Nah, kita jangan membaurkan antara gelar dan sifat. Misalkan aku menyembah satu batu atau cincin yang orang disembah, ini adalah cincin ini menjadi Allah, mendapat gelar, cincin ini mendapat gelar Allah. Tapi cincin ini kok bisa menjadi Allah itu karena dia memiliki gelar Allah, pasti memiliki kriteria atau sifat dari jabatan. Seperti aku karena menyembah cincin ini karena bisa memberi kuasa kepada aku, bisa melindungi aku. Itu adalah kriteria atau sifat-sifat dari jabatan, dari gelar itu, gelar kealahan. Nah, itu masing-masing orang beda-beda. Karena tidak ada standarisasi kriteria atau jabatan itu memiliki sifat seperti apa. Itu tergantung. Mungkin orang lain, aku kalau menyembah itu Allah, cukup dengan dia melindungi aku sudah memuja dia, sudah menganggap dia Allah karena cukup melindungi. Itu mungkin orang bervariasi. Tapi yang dimaksud di sini ketika dia ngomong Jehovah Allah itu artinya Allah ini, Jehovah itu nama, karena selalu Jehovah itu kalau kita lihat ya, dia ini Jehovah yang maha kuasa. Dia itu perlu memperkenalkan dirinya kepada kepada Mesir. Waktu itu kepada Mesir, bukan kepada orang Israel. Karena orang Israel kan diperbudak selama 450 tahun. Ya, seingat saya 450 tahun. Nah, itu Mesir itu tidak mau melepaskan, karena itu Jehovah ini mau menampakkan diri, mau menyatakan dirinya sebagai yang maha kuasa kepada si Mesir, bahwa dialah ilah, Jehovah ini ilah dari bangsa Israel. Jadi yang dimaksud jangan dibaurkan antara kriteria atau sifat dari jabatan, tapi Allah itu adalah gelar. Misalnya yang aku maksud, ngerti nggak ya, misalnya manajer, direktur, presiden itu gelar, tapi gelar itu selalu memiliki kriteria atau sifat dari jabatan. Seperti setiap gelar itu memiliki batas-batas kekuasaan, batas-batas ruang lingkup, tanggung jawab. Terus nanti juga ada gelar ini siapakah yang dapat menyandang, siapa yang bisa menyandang gelar ini? Misalnya kalau Presiden Indonesia yang bisa menyandang itu ya harus manusia, nggak mungkin binatang. Kriteria yang menyandang manusia, terus harus orang Indonesia asli yang lahir di Indonesia. Itu yang menyandang, yaitu jenisnya yang nah mungkin jangan dibaurkan antara sifat dari gelar atau kriteria dari gelar sama jenis dari siapa yang patut menjabat gelar itu. Kalau di Kristen kan gelar Allah itu yang menyandang itu ya roh. Ya mereka disebut roh Allah ya. Kadang kalau sama bangsa Israel disebut roh Yahweh. Jadi tapi batas-batas kriteria dari jabatan itu
teritori, tanggung jawabnya. Ya aku maksud begitu. Tapi jelas nggak ya? Oke. Memang masalah nama ini kan sampai hari ini belum ada sih yang tahu namanya yang pasti. Suara dari mana Pak itu? Suaranya agak. Nah itu jadi masalah nama ini. Kalau saya sudah sampaikan tadi pandangan saya terhadap hal itu. Jadi Allah itu yang kita sembah itu tidak dibatasi oleh nama, tidak. Karena memang ya nama ini itu hanya sebuah panggilan, tetapi yang pasti Allah kita itu tidak dibatasi di situ. Itu aja yang bisa. Ada yang Pak Asesi mau sampaikan Pak Asesi ya? Tanggapannya terhadap Pak Dewon? Iya Bang, kalau menurut saya kita harus bisa memisahkan bahasa pada saat Alkitab ditulis dengan bahasa sekarang yang sudah mengalami perkembangan. Boleh itu disebut jabatan, boleh itu disebut apa, saya nggak mempermasalahkan. Tapi ya bagi saya Tuhan ini tidak bernama. Jangan kita membatasi Tuhan dengan satu lingkup dengan bahasa yang sekarang. Sekarang kalau kita dikatakan nama Allah itu adalah gelar. Tapi pada saat Alkitab ditulis, konteks itu tidak mengenal bahwa ini gelar. Keadaan konteks saat itu lebih menjelaskan kepada siapa pribadi yang kamu beri nama itu. Coba Siapa ayatnya pribadi? mana? Ya, kalau Allah itu ada satu Allah yang bukan gelar di dalam Alkitab. Satu aja. Ayat yang tidak bersifat gelar. Satu ayat aja cukup. Coba aku di post di share ini apa? Di layar ini. Satu aja ayat tunjuknya Allah di dalam Alkitab ya yang tidak gelar. Pak, satu aja. Saya nggak mengatakan Allah itu gelar, Pak. Enggak. Yang harusnya bertanya sama saya itu harusnya yang bertanya begitu gini, saya kepada Bapak. Ya, karena saya dari awal Pak Dawud mengatakan soal nama saya itu relatif. Relatif mau kamu beri nama apa relatif. Tapi bagi saya yang penting itu siapa pribadi di sebalik nama. Saya nggak mengatakan Allah itu gelar, tidak. Karena saya menurut ayat Keluaran 6 ayat 2, akulah Tuhan Allahmu yang maha kuasa. Dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Nah, pertanyaannya, ini yang belum ada Tuhannya atau nama Tuhan? Itu Yahweh, pertanyaannya. Itu bukan Tuhan. Itu huruf besar semua itu Yahweh. Itu gini Pak, yang aku maksud itu di dalam Alkitab tunjukkan satu aja ayat yang Allah itu berupa nama, bukan gelar. Yang aku maksud itu di dalam seluruh Alkitab Allah itu bersifat gelar. Kalau kita lihat itu dia disebut kalau dalam bahasa Inggris God. Kalau Yehova itu nggak dirubah. Mau bahasa Indonesia, mau bahasa itu tetap Jehovah. Bahasa Inggrisnya juga Jehovah. Bahasa Ibraninya juga Jehovah. Tapi kata Allah itu di dalam bahasa Inggris dirubah jadi God. Makanya aku minta satu bukti aja bahwa Allah itu bukan gelar. Satu ayat aja. Kalau bisa menemukan. Satu ayat aja menunjukkan bahwa Allah itu bukan gelar. Jadi sebenarnya kan gini, kalau yang saya pelajari, Yahweh itu sebenarnya sebuah nama yang dibuat oleh Musa untuk panggilan kepada Allah yang mereka sembah, yang membedakan Allah Israel dengan Allah-Allah lain di situ. Karena Musa sendiri pernah bertanya sama Allah itu, siapakah namamu untuk memberitahukan kepada mereka? Tapi dijawab, aku adalah aku. Kalau digali dalam teks Ibraninya itu dikatakan, ya apa yang aku lakukan, aku telah ada. Apa yang sudah kukerjakan itulah aku.
Jadi siapakah yang menyatakan aku adalah aku ini? Maka Musa ketika menuliskan kitab suci itu, setiap dia berbicara tentang kebesaran Tuhan yang menyatakan diri kepadanya itu, maka dia menuliskan itu dengan 4 huruf itu. Jadi ketika orang Yahudi membaca ini kan mereka diam, kalau enggak Adonai. Maka sampai sekarang tidak ada yang tahu siapa bagaimana membaca itu di situ. Makanya ketika abad kedua atau abad sebelum Masehi itu ketika Septuaginta menerjemahkan 4 huruf mati itu, maka diterjemahkan menjadi Kyrios. Padahal sebenarnya Kyrios ini kan juga sebuah gelar, sebuah panggilan. Jadi kata YHWH itu sebenarnya sebuah panggilan kepada Allah yang agung, Allah yang dahsyat, yang luar biasa, yang menyatakan diri dan karyanya di tengah-tengah bangsa Israel. Maka ketika orang Israel melihat nama itu, maka yang dipikiran mereka bukan nama, tapi yang dipikirkan mereka adalah kebesaran, keagungan, kedahsyatan Tuhan di tengah-tengah hidup mereka. Saya memahaminya seperti itu. Ya Jadi, Pak, sekarang gini, seperti itu Pak. Masalah ketika Moses itu bertanya, kan Moses kan bilang begini, Iya. Kan diutus kepada Yahweh, Yehova itu, Yehova ilah itu mengutus Moses kepada bangsa Israel. Waktu itu masih di Mesir. Terus Moses itu bilang, aku nih siapa? Dia bilang gitu. Aku tuh bukan siapa-siapa. Aku juga nggak fasih berbicara. Terus dia melihat Harun. Terus akhirnya juga mengatakan. Terus dia bilang pada akhirnya, bagaimana kalau bangsa Israel itu menanyain siapa yang mengutus dia? Nah, jadi dia Yehova ini memperkenalkan dirinya. Ya Yehova ini kalau Inggrisnya itu I am, bukan Indonesianya itu kurang tepat ya, bukan aku adalah aku. Sebetulnya I am itu aku yang ada. Jadi dia menganggap dia itu yang ada. Jadi di luar dia itu ya bayangan. Maksudnya begitu. Artinya itu Allah Yehova ini ya yang benar-benar ada. Jadi semua akan lenyap, tapi dia akan masih ada. Maksudnya begitu. Jadi Allah Yehova itu ketika ditanyain siapakah Yehova itu, ilah Yehova yang menyebut Allah Abraham, dia memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel. I am, seperti waktu Tuhan Yesus itu mengatakan, aku Abraham itu waktu sama orang Farisi dia bilang, Abraham itu sebelum Abraham ada, aku sudah ada, itu I am. Bunyinya sama dengan di Keluaran itu yang Bapak tadi berkata, yang aku adalah aku. Tapi sebetulnya terjemahannya ya aku yang ada. Nah di Perjanjian Baru ditulis aku yang ada. Aku yang sudah ada sebelum Abraham. Jadi aku yang ada gitu. Aslinya bagaimana itu, Pak kalau kita begini, kita coba berpikir bersama begini. Mengapa sampai Musa bertanya, siapakah namamu Tuhan? Gitu. Siapakah namamu? Iya dia karena memang enggak begini. Gini, maksudnya kenapa apa? Dia bertanya begitu? Tentu karena ada alasan. Mengapa? Alasannya begini. Mesir pada waktu itu kan memiliki banyak Allah. Jadi ketika dia diutus untuk membawa kebenaran kepada orang Israel, kepada orang Mesir, dia ingin sebuah nama seperti Allah-Allah lain, karena Allah orang Mesir itu kan banyak, dewa kesuburan namanya ini, dewa matahari namanya ini, dewa bulan namanya ini, dewa pertanian, dewa banjir, semua ada banyak dewa. Makanya Musa bertanya, siapakah engkau? Supaya aku bisa memperkenalkan. Misalnya begini, Bapak di situ. nanya, ya, tapi itu pemahamannya waktu itu bukan begitu. Pemahamannya begini, waktu misalnya nih, Bapak bertanya nih, ketika Bapak saya utus kepada Bapak-bapak yang ada di sini, terus tanya, aku diutus sama, tahu Bapak ini nama saya The Word, terus nanya, The Word itu siapa? Aku jawab, aku nih ya yang ada. Nah, kalau ditulis di terjemahan yang sekarang kan aku adalah aku. Tapi sebetulnya aku yang ada. Lah Bapak Jadi ini menyampaikan begini, kalau Pak. ditanyain, lah The Word ini, The Word yang ngirim aku siapa yang The Word itu? The Word itu ya yang ada. Dia yang ada sebelum segala sesuatunya ada. Dia gitu. Jadi gini kan, makanya kan Musa bilang begini. Kalau nanti ditanya siapakah namamu, apa yang mau aku perkenalkan? Ya Tuhan katakan, aku adalah aku.
aku yang ada, aku telah ada, aku terus ada. Ada orang mengartikan begitu. Jadi kalau saya melihat, bahwa Allah itu tidak dibatasi oleh nama, tetapi Musa ketika membawa misi itu untuk disampaikan kepada Israel, maka ketika dituliskan dalam sebuah kitab, maka Allah itu selalu ditulis dengan huruf itu. Kenapa? Karena memang tidak dibatasi oleh nama dan tidak bisa dinamai, apalagi kalau dalam konsep orang Yahudi, sesuatu yang dinamai itu berarti sesuatu yang terbatas dan sesuatu yang bisa dinilai. Di situ. Baru dalam konsep Yahudi juga sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh manusia secara utuh, itu selalu ditulis dalam bentuk jamak, itu dalam bentuk sastra daripada orang Israel. Makanya selalu Elohim itu dibuat jamak. Bukan berarti banyak, bukan. Tetapi menunjukkan bahwa Allah itu memiliki kemahaan yang tidak terselami oleh manusia. Seperti itu. Makanya kalau dikatakan Yahweh itu namanya, seperti Pak Asesi bilang. Coba baca ayatnya lagi. Dia pasti kan mengatakan, waktu dia menampakkan diri kepada Moses, dia mengatakan dia adalah Yahweh. Dia waktu menampakkan sebagai ilah Yahweh, yaitu ilah Abraham, Ishak, dan Yakub. Terus ditanyain sama Pak, Yahweh itu siapa? Misalnya Bapak ini nanya, bukan begitu Pak. Sepikir saya bukan begitu Pak. Coba ayatnya baca lagi, ditampilkan di sini. Kan pasti di mana? Lah itu Bapak ngomong aku adalah aku tuh yang mana? Coba. Oke, kita lihat ya. Ya, dia pasti mengatakan diri. Dan misalnya ini tanya, the word ini siapa? Ya siapa? Aku tuh ya yang di Keluaran itu loh, Ben. Iya, yang di Keluaran, Ben. Jadi lebih jelas. Tapi Bapak nggak boleh asumsi bahwa Yahweh ilah itu adalah dari Moses. Ini pasti Moses dapat ilham dari Roh bahwa Allah sendiri yang memakai nama Yahweh. Karena apa? Yahweh itu artinya juru selamat. Yahweh itu artinya juru selamat. Jadi Allah itu menggunakan nama berdasarkan kehendaknya sendiri. Tapi kita juga nggak boleh punya asumsi bahwa kalau Allah itu memiliki nama artinya terbatas. Kita nggak boleh bilang begitu. Karena Allah bilang di atas namaku lah segala sesuatu itu di atas namaku lah Tuhan mendapat di dalam kuasanya itu di dalam namanya. Jadi nama ini sangat penting. Itu dalam Keluaran itu yang aku adalah aku, Ben. Itu ya, menunjuk kepada menunjuk kepada apa sih? Pribadi. Oke, ini saya bacakan ya. Pribadi. Dia adalah pribadi yang maha kuasa. Jadi kalau dia bertanya, dia Musa Allah menjawab, aku adalah aku. Ya, ini saya sudah tunjukkan di layar. Dia yang maha kuasa. Ya, tiga-tiga. Oke, saya bacakan ya. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Jadi Tuhan di sini kan artinya Adonai. Adonai itu sebuah gelar yang diberikan khusus kepada Allah yang menunjukkan kemahan Allah, eksistensi keberadaan Allah, tapi bukan. Baca dulu ayat ke-7. Ini masih ada hubungannya. Ayat 7 coba. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Nah, Tuhan itu Jehovah. Jadi Tuhan itu umatnya. Jehovah. Masalahnya begini, Pak. Masalahnya begini. Yang harus kita pahami, kitab Keluaran ini ditulis oleh Musa setelah peristiwa itu terjadi. Nah, makanya dia memakai kata Tuhan di ayat 7 itu. Nah, bahkan di kitab Kejadian, Musa sudah menulis memakai kata Tuhan. Mengapa begitu? Kata Tuhan huruf besar. Di situ jadi makanya kita harus memahami konteks penulisannya. Karena memang dikatakan begini.
Terus Iya. ayat lagi nih Pak, kalau Bapak sudah berasumsi bahwa ini nama atas Moses itu kan sudah di luar berarti Bapak meragukan ini ayat Tuhan. Nah, itu aku angkat tangan. Tapi kalau berdasarkan ini adalah firman Tuhan, ya kita apa ada yang ada ditulis di sini ya kita anggap firman Tuhan. Tapi kalau Bapak mau mengatakan, oh ini adalah karangan Moses, itu Bukan nah itu karangan aku Moses. Memang ini ditulis Moses. Karena kan Alkitab ini kan Pak tidak didikte seperti saudara kita. Allah ya, tidak maksudnya mendikte kita tetap dalam koridor, artinya itu kita harus mengakui ini firman Tuhan dulu yang aku katakan. Tapi kalau Bapak punya hati kecilnya mengatakan, oh ini cuma karangan Moses, ya aku nggak mau bahas yang hal itunya. Aku bahas ini yang ada tertulis ini adalah firman Tuhan. Aku bilang begitu. Kita bahas karena yang kan, nah, sekarang karena kan gini, ayat yang 15. Coba Bapak baca ayat yang 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Lah ini Tuhan ini ada Jehovah the God of your father. Jadi itu adalah Yahweh, Allah, yaitu ini gelar dari bapamu, yaitu gelar Allahnya Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Dia yang mengirim aku kepadamu, dia bilang, yaitu he sent me unto you. Jadi dia yang Yehova ini, Allah Abraham ini yang mengirim dia. Nah, Yehova ini siapa? Yehova itu ya I am. Artinya dia Yehova itu yang ada. Ini kalau berdasarkan ini loh. Tapi kalau Bapak mau di luar ini bukan firman Tuhan, misalnya kita ngomongin oke lah ini cuma sekedar karangan Moses. Nah itu aku nggak ngomong, aku dengerin aja gitu. Nangkep nggak ini? Oke. Pak Dawud, Pak, ya. Tolong koreksi Pak. Saya memberi masukan, saya juga mendengar. Nanti ini biar tidak menimbulkan polemik di banyak di luar ya. Karena ini di medsos. Bapak harus koreksi dan Bapak harus mencabut bahwa Bang Erben mengatakan kitab Keluaran ini adalah karangan Musa. Itu tidak benar, Pak. Tanya sama aku nggak menuduh. Anda salah menafsirkannya. Ini Bapak Bang Erben membangkitkan ini. Enggak, kalau kita mau membahas ini adalah kita jangan ngomong, aku nggak ngomong. Tapi kalau karena yang ngomong Anda kok nggak pernah ngomong. Kalau Bapak sudah gitu sudah vonis saya. Saya kan ngomong tadi kan ngomong ini yang nulis Moses, dia benar yang nulis Moses. Tapi kan kita mau bahasnya enggak ini Bapak ini bagus kok. Selama ini gua ngeliat ya bagus karena itu aku subscribe dia. Tapi karena perkara ini kita kan mau diskusi. Gini Pak Deward, jadi asumsinya jadi ke situ. Bukan, memang tadi Pak Deward bilang bahwa seolah-olah tadi aku katakan bahwa Musa mengarang kitab Keluaran. Kalau ada hati kecil, misalnya tadi kan aku dengar. Nah, di situ jadi artinya kan nama Yehova itu kan di Musa sendiri yang memberi nama. Dari situ kan berarti aku langsung mengerti oh ternyata ini nama seakan-akan bukan dari firman Tuhan, tapi dari Moses karena yang menulis. Jadi begitu. Tangkapanku gitulah, kalau ada hati kecil Bapak itu menganggap ini adalah sebuah Moses itu sebuah karangan bukan dari ilham Roh Kudus, ya aku nggak mau bahas yang di situ, ngerti nggak? Maksudnya aku nggak mau bahas yang. Jadi makanya saya bilang gini Pak, makanya tadi kan saya bilang ketika bangsa Israel membaca ini pun, kalaupun Bapak bilang tadi Jehovah, sampai hari ini tidak ada orang Israel yang bisa mengatakan bagaimana membacanya itu. Karena mereka sejak zaman Musa, mereka membaca ini dengan diam, kalau tidak dengan mengatakan Adonai. Pak, masalah membaca itu di situ. Makanya saya bilang bahwa nama ini bukan berbicara tentang huruf dan nama dan panggilan itu. Makanya saya setuju dengan Pak Kadal Mesir. Sebentar Pak, sebentar. Misalnya gini Pak. Sebentar dulu Pak. Yeah. Makanya saya bilang, seperti yang dibilang oleh Pak Kadal Mesir tadi, mengatakan bukan tentang nama itu yang menjadi persoalannya, tetapi siapa sih pribadi yang ada di dalam panggilan nama itu.
di situ. Kenapa? Karena orang Israel sampai hari ini tidak ada yang membaca itu dengan sebutan apapun. Diam kalau tidak Adonai. Itu saja. Ya, Kenapa mereka ketika mereka membaca itu, melihat nama itu mereka diam, maka mereka lebih kepada siapa sih pribadi yang ada di balik nama itu di situ. Makanya kalau orang mengatakan Yehuwa, Yehova, Yahweh, sampai hari ini sebutan yang tiga ini tidak ada yang bisa membuktikan seperti apa pembacaannya. ya Tidak begini ada. Pak. Misalnya begini Itu Pak. tidak ada, tidak ada. Misalnya begini. Ini aku kan pakai nama The Word. Misalnya aku ada tulisan yang susah dibaca. Atau huruf misalnya pakai tanda kutip, tanda koma, tanda apa. Terus karena Bapak nggak bisa menjawab, nggak bisa mengatakan itu, terus itu bukan namaku. Itu nggak boleh begitu. Karena nggak bisa dibaca bukan berarti itu bukan namanya. Kita nggak boleh berasumsi, oh jadi kalau yang bisa dibaca baru nama, kalau yang nggak bisa baru bukan nama, itu bukan begitu. Nah kalau masalah hubungannya dengan Adonai, itu jabatannya. Jadi Adonai ini setelah membawa keluar bangsa Israel, dia itu disebut sebagai Adonai. Jadi Loh, sama. berarti Bapak tidak konsisten. Loh enggak, Setiap itu memang kata yang begitu. ada, Adonai itu bukan, gelar. Adonai bukan. gelar. Setiap kata YHWH huruf mati itu ada di Alkitab, maka itu dibaca dengan Adonai oleh orang Yahudi. Tadi Bapak Bukan, mengatakan itu gelar. nggak mungkin. Mungkin karena Berarti Bapak tidak YHWH dibaca konsisten. Adonai, bukan. Karena Adonai itu gelar, artinya tuan. Adonai itu tuan. Jadi gini, kalau kita lihat di perjanjian baru sama, namanya Yesus ketika dia setelah menyelamatkan bangsa Israel dan semua umat, dia baru memiliki jabatan namanya Tuhan yang disebut Kurios. Lah ini sama, ini kan gambaran dari perjanjian lama itu gambaran dari perjanjian baru. Jadi Jadi gini ketika Bapak Yahweh berarti itu, ketika Jehovah itu, Bapak berarti Bapak tidak konsisten. Kenapa? artinya Contoh, ketika kata YHWH 4 huruf ini dibaca orang Yahudi itu dibaca dengan Adonai. Kemudian oleh Septuaginta diartikan menjadi kurios, penguasa. Jadi itu sebenarnya bukan nama tapi gelar. Gelar kepada Allah Israel yang sangat agung, yang sangat besar. coba Di situ. pakai Itu. apa terjemahan kamus mana kok diartikan, maksudnya diterjemahkan ya, bukan mendapat gelar ya, diterjemahkan ya. Misal diterjemahkan Septuaginta, sebagai Adonai. coba nanti Bapak cari aja. Coba tunjukkan satu ayat saja yang mengatakan bahwa Septuaginta. Tahu apa Septuaginta? loh, Septuaginta tetap tulisannya hanya misalnya kayak bahasa Inggris Jehovah, terus bahasa Ibrani itu tulisannya beda karena itu Septuaginta beda itu ini Pak. lafal. Misalnya begini Karena Pak, Bapak mungkin nggak tahu bahasa Septuaginta. orang luar negeri dengan orang Indonesia mungkin tulisannya sama tapi bacanya bisa beda. Jadi Enggak, saya tanya artinya dulu gini, Bapak. Sebentar Pak. Saya tanya, Bapak ya tahu Septuaginta? Septuaginta ya aku dengar. Kalau Bapak tahu? Coba jelaskan apa Pak? ya aku dengar, mau maksudnya gimana? Mau menjelaskan Jadi apanya? Bapak nggak tahu, tapi Bapak bantah. Loh ya Septuaginta itu, itu kitab heeh, perjanjian lama yang heeh, ditulis dalam bahasa Yunani iya. oleh Septuaginta, naskah Septuaginta. Lah sekarang Setiap tunjukkan kata, satu ayat saja di Septuaginta itu yang mengatakan Yehova itu diterjemahkan ya, bukan mendapat gelar ya, diterjemahkan. Misalnya aku nih, ini kan pakai the word. Kalau di Indonesia kan itu kan firman atau kata-kata. Tapi kalau gelar saya belum tentu itu kata-kata. Coba satu ayat aja di ini, Septuaginta. Itu pasti ini, gelarnya. Nggak mungkin itu terjemahannya. Pasti kamu tanya ahli bahasa Yunani, bawa ke sini. Tanya, masukin loh, ke Google Translate. Coba di translate. Pasti Adonai itu diterjemahkan sebagai Tuhan, Tuhan. Nggak mungkin Adonai, kamu lihat bahasa Yunani dah, Yunani atau Yunani ya. Terus dilihat kamus ke bahasa Inggris. Adonai itu diterjemahkan sebagai Lord. Nggak mungkin diterjemahkan sebagai Jehovah. Yaitu ya
lafalnya ya, Y huruf itu, YV itu, nggak mungkin. Nah, sekarang masalahnya gini, apakah Bapak bisa menerima atau tidak itu ya masing-masing sendiri. Tapi itu bukan terjemahan. Sekali lagi aku menegaskan bukan terjemahan. Adonai itu terjemahannya itu yaitu Lord. Itu Adonai itu bahasa Ibrani. Kurios itu bahasa Yunani. Jadi Adonai ya Kurios itu sama, Lord itu sama. Itu baru terjemahan. Tapi kalau Ini, Jehovah itu ini nggak Pak, saya mungkin. sudah tunjukkan bahasa Ya Yunaninya memang mana? memakai kata huios. Iya Kurios pasti, karena itu baru terjemahan. Ah, disitulah. Tapi kalau YHWH itu bukan Adonai itu bukan terjemahannya bukan Jehovah, bukan. Jehovah itu terjemahannya itu kan nama, pasti nggak akan diterjemahkan. Pasti Nah, pakai Bapak berarti Jehovah. enggak. Jadi Kalau setiap kata, Adonai itu bakalan diterjemahkan Kurios atau Lord. Kalau bahasa Inggrisnya pasti Lord. Coba kamu pakai bahasa Inggris. Kalau gini bahasa Pak, Indonesianya pasti diterjemahkan Tuhan, Tuhan. begini Pak, dengarkan Pak ya. Ya, Kata YHWH itu dibaca jadi Adonai. Diterjemahkan menjadi Kurios oleh Septuaginta. bukan ya itu bukan diterjemahkan, dibaca begitu bukan diterjemahkan karena dibaca begitu karena dia bergelar Adonai. Kayak Yesus, namanya Yesus. Aduh, Ya itu Bapak bergelar ini Kurios. Nah, sekarang berarti gini, Bapak tidak nanggap maksud saya. ya Saya itu ulangi kan Pak ya. ya. Jadi kata YHWH itu diterjemahkan oleh Septuaginta Enggak mungkin. menjadi Sudah, Kurios. aku sudah cukup ngomong. Sekarang Nah terserah itu. bagaimana Bapak Itu menilai. jadi Tapi dari aku kata sudah Kurios jelas. ini maka kita tahu bahwa itu bukan nama, tetapi itu sebuah gelar panggilan yang sangat agung. Makanya tadi kami sama Pak Asasya bilang, bukan sekedar nama, Ya tetapi betul. siapa sih yang ada di balik panggilan yang agung itu? Ya Di udah, situ, artinya gini. di situ. Jadi bukan masalah, makanya di situ Bapak. Jadi Nah di sini, sekarang makanya saya ya bilang, sudah. Aku sudah nggak nanggepin lagi, aku dengerin aja karena aku sudah menegaskan bahwa Yehovah itu Yehova atau Yahweh itu nama ya, tidak diterjemahkan Adonai. Nggak ada satu ayat pun menerjemahkan begitu. oh Itu loh, kalau Bapak ini berarti Bapak nggak bukan mengerti diterjemahkan, sejarah. itu bukan diterjemah, itu mendapat jabatan. Dengarkan Pak, Lain dengan diterjemahkan. Jadi dengarkan Pak. Saya sebentar mau tanya Bapak, aku pernah, mau menegas, aku nangkep kalian maunya sebentar Pak, Yahweh itu jabatan. sebentar Pak, saya mau bilang gini Pak, biar Bapak mengerti. Bapak pernah sekolah teologi enggak Pak? Halo Enggak, Pak? enggak, Enggak. Oke, jadi gini, Bapak pernah belajar bahasa Ibrani? enggak, Udah, berarti kalau Bapak tidak pernah belajar bahasa enggak Ibrani, salah. Berarti Bapak tidak salah. pernah belajar sekolah teologi, ya? Saya pernah belajar bahasa Ibrani, saya pernah sekolah teologi. Jadi Ya. ketika saya belajar di sana, setiap kata 4 huruf mati itu dibaca oleh orang Yahudi Adonai. Tidak dibaca Yahweh, Yehua, atau Jehovah, tidak. Tapi Adonai. Kalau tidak, mereka membaca dengan diam. Hanya dilihat tok. Tetapi oleh Septuaginta diterjemahkanlah kata itu menjadi kata kurios. Mengapa? Karena ini 4 huruf ini, itu berbicara tentang gelar keagungan, jabatan, panggilan yang sangat agung kepada Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub, Allahnya Israel. Makanya tadi Pak Asesia sangat setuju, bukan berbicara tentang nama, itu relatif. Tetapi siapakah pribadi, sosok yang agung yang ada di dalam nama itu. Makanya dikatakan aku adalah aku. Kalau bahasa Yunaninya ego emi. Emi itu bahasa kata kerja itu. Artinya apa yang aku telah kerjakan, apa yang aku lakukan. Bapak, Di situ. sebentar Bapak pernah lihat ayat bunyinya Adonai Jehovah enggak? Hah? Pernah dengar ayat, ada satu ayat pernah baca enggak? Adonai Di mana? Jehovah. Jadi Adonai Jehovah. Jadi kayak Jehovah ilah, Jehovah Allah, Jehovah Tuhan. Jadi Allah
Jehovahnya diganti Allah huruf besar semua, terus Adonainya diganti Tuhan. Jadi itu kalau kalau lihat bahasa Indonesia, Allahnya huruf besar semua. Dalam bahasa Indonesia Allahnya huruf besar semua itu artinya Jehovah. Terus Adonainya ditulis Tuhan. Karena Adonai itu artinya Tuhan. Nah itu kalau Bapak suatu hari lihat, aku enggak. Oke, ada yang menanggapi Pak, mungkin yaitu Pak Sasya suaranya agak berisik. Iya maksud saya gini Pak, maksud saya gini sekali lagi bahwa Pak Sasya suaranya agak ini, mungkin ada yang keganggu Pak. Oh ya sorry, ini mungkin saya coba Pak Sasya Pak. Halo? Gini Pak. Iya oke Pak Sasya monggo Pak. Tapi Bapak ngerti saya dulu nggak? Aku memahami Bapak karena Bapak merasa Adonai Jehovah itu tiba-tiba itu dipanggil Adonai oleh orang Israel. Itu dipanggil itu bukan berarti itu terjemahan, itu jabatannya. Jadi Jehovah itu ketika setelah pembuangan, terutama pada pembuangan jadi gini, bangsa Israel itu kan setelah keluar dari Mesir, terus selama kurang lebih Mesir dibawa Moses terus sampai ke Yosua, terus masih Yosua terus masuk ke terus hakim-hakim, dari hakim-hakim masuk ke raja-raja, dari raja-raja masuk kepada kayak Daud, setelah itu Raja Daud ya, Raja Saul, pertama Raja Daud, Salomo, terus sampai terus akhirnya ke pembuangan. Dari sejak pembuangan itu Yehova itu tidak lagi dipanggil berdasarkan nama, tapi berdasarkan jabatannya, yaitu Adonai. Jadi begitu. Tapi ini aku sudah memberitahu sebisa saya, tapi tergantung. Maksud saya, aku sudah cukup berbicara gitu. Jadi aku mendengarkan aja. Aku tahu pendapat Bapak karena Bapak merasa Jehovah itu kok setelah itu dipanggil Adonai, apakah berarti Jehovah itu adalah terjemahan Adonai? Bukan. Di situ yaitu mulai bangsa Israel menyebut Jehovah itu berdasarkan jabatannya, yaitu Adonai. Bukan berdasarkan nama lagi, karena ada beberapa versi yang mengatakan bahwa Jehovah itu karena namanya kudus, nggak boleh dipanggil. Itu aku rasa bukan karena itu. Tapi ini kenapa dipanggil itu, mulai dipanggil jabatan. Itu sejak setelah dari pembuangan, kan dikalahkan kepada Babylon, terus akhirnya dikalahkan pada Persia, terus selanjutnya sampai itu setelah dia itu kembali di pembangunan Bait Allah. Pembangunan Bait Allah itu kembali dibangun oleh Yeremia, terus dilanjutkan oleh Esther. Itu nama Yehova itu sudah tidak dipanggil lagi namanya, tapi jabatannya yang akan disebut-sebut. Ya begitu. Nah sekarang mungkin aku rasa sudah cukup aku berbicara. Tinggal kalau semoga ya jelas, tapi kalau memang menerima apakah tidak ya itu tergantung Bapak sendiri. Oke Pak.